Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sandika Berputar-Putar. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar dengan banyaknya penjual dan pembeli sehingga harga dapat ditentukan sendiri baik oleh penjual maupun pembeli. Bentuk-bentuk pasar tidak sempurna seperti pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar itulah salah satu saya lupa. Nah, pasar monopoli itu adalah monos atau suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harganya adalah penjual. Jadi dalam pasar monopoli ini yang menentukan harga itu penjual, pembeli hanya menawarkan gitu. Contoh pasarnya seperti PT Freeport di Papua, PT Krakatau Steel, Microsoft, PLN, PDAM. Sifat-sifat monopoli hanya terdapat satu penjual, satu produsen. Nah, gitu. Kedua, harga dan jumlah produk yang ditawarkan dikuasai pasar monopoli. Ketiga, sangat sulit masuk ke pasar monopoli karena peraturan undang-undang. Jadi masuk ke pasar monopoli ini sangat rumit peraturannya. Kita harus mengumpulkan ini, itu. Kita harus mengikuti undang-undang nomor ini, nomor itu. Jadi agak sulit dalam pasar monopoli untuk masuk ya. Hanya ada satu jenis produk. Dalam pasar monopoli ini produknya itu tidak bisa berbeda-beda, hanya cukup satu. Dan kelima, tidak butuh strategi atau promosi karena pasar monopoli ini sudah tersebar luas di seluruh daerah. Jadi kalau promosi hanya sekedarnya aja, tidak terlalu banyak lah. Ciri-cirinya hanya ada satu penjual. Kedua, penjual dapat mempengaruhi harga pasar. Terdapat hambatan untuk masuk. Selanjutnya kita masuk ke pasar monopolistik. Pasar monopolistik suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Sifat-sifat monopolistik: satu, jumlah pembeli dan penjual agak banyak, tapi tidak sebanyak dalam persaingan sempurna. Kedua, barang-barang yang diperjualbelikan tidak homogen atau sama. Jadi, dalam pasar monopolistik ini, barang itu tidak boleh sama, tidak boleh mengikuti barang yang lainnya, gitu ya. Ketiga, terdapat hambatan untuk masuk. Nah, itu dia hambatannya itu, ya. Ke barang-barang perjualbelikan. Ciri-ciri monopolistik: terdapat banyak penjual, barangnya berbeda corak, mempunyai sedikit kekuasaan atau pengaruh harga. 4, keluar masuk relatif mudah. Kelima, mempromosikan penjualan sangat aktif. Nah, perbedaan pasar monopoli dan pasar monopolistik itu di mana mempunyai kalau di monopoli itu kan kita nggak bisa sembarangan masuk gitu, nggak bisa keluar masuk sembarangan karena peraturan undang-undang sangat ketat. Dan kalau pasar monopolistik itu kita bebas keluar masuk, ya, lebih mudah lah untuk keluar masuk. Dan perbedaan dari ciri-ciri juga nampak ya, seperti mempromosikan penjualan sangat aktif. Nah, di pasar monopoli itu nggak perlu mempromosikan barang, perlu sih tapi nggak seaktif monopolistik gitu ya. Contoh pasar monopolistik itu pasar sepeda motor, pasar sampo atau sabun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuki pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Bentar ya. Nah, kita masuk ke pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan penjual komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingannya juga sangat ketat dan strateginya pastinya diangkat oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan beragam, contohnya industri semen, rokok, dan jasa penerbangan seperti pesawat, gitu ya. Industri semen itu seperti PT Semen Padang. Tuh, oke.
Sekian video dari saya, semoga ilmu dapat Anda pahami dan bermanfaat, dan terima kasih atas semua perhatiannya. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.